Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Siva Pratama dengan 511-2023-150-15. Di sini saya akan menjelaskan untuk pemahaman tentang proyek saya, yaitu segmentasi citra banjir menggunakan metode UNET dan SegNet serta implementasinya pada sistem berbasis web. Yang pertama yaitu bab 1 dari pendahuluan. Saya memilih untuk kasus ini karena yaitu banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Nah, yang paling utama adalah itu, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.420 peristiwa banjir yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nah, untuk mencegah banjir, salah satu tahapan yang penting adalah mitigasi bencana banjir, yaitu proses identifikasi area yang terdampak secara tepat dan akurat. Selama ini, identifikasi area banjir masih banyak dilakukan secara manual mau melalui pengamatan visual pada citra lapangan maupun citra penginderaan jauh. Nah, di sini kelompok kami memakai metode CNN, metode berbasis Convolutional Neural Network atau CNN telah menunjukkan performa baik dalam berbagai tugas semantik segmentasi. Semantik segmentasi adalah menganalisa penginderaan, khususnya pada citra penginderaan jarak jauh dan citra kebencanaan. Di sini kami membandingkan metode UNET dan SegNet dalam mensegmentasi area banjir. Untuk penelitian ini, kami menggunakan dataset yang berasal dari Kaggle, yang bernama yaitu Flood Area Segmentation. Selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi berikut. Ini adalah rumusan masalah, yaitu ada 4. Kemudian tujuan penelitian yaitu mengimplementasikan dan melatih arsitektur UNET untuk melakukan segmentasi banjir, dan mengimplementasikan dan melatih arsitektur SegNet untuk melakukan segmentasi banjir, kemudian mengevaluasi dan membandingkan kinerja kedua arsitektur, kemudian merancang dan membangun sistem berbasis web. Ini adalah untuk manfaat penelitiannya, yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, dan dua ini. Kemudian selanjutnya itu batasan masalah. Ini adalah batasan masalahnya. Dan sistematika penulisan, pertama yaitu bab 1 pendahuluan, kedua bab 2 tinjauan pustaka, kemudian bab 3 metode penelitian, dan bab 4 adalah hasil dan pembahasan, dan bab terakhir yaitu penutup. Adalah untuk bab 2 tinjauan pustaka. Dan ini adalah tabel-tabel penelitian terdahulu yang relevan dalam proyek kita. Ini adalah ada penulis, tahun, metode, kelebihan, dan kekurangan. Dan selanjutnya landasan teori. Penjelasannya itu bencana banjir dan mitigasi bencana adalah landasan teori. Kemudian dan citra digital dan segmentasi citra. Dan ini ada CNN yaitu Convolutional Neural Network, dan arsitektur UNET, dan arsitektur SegNet, dan metrik evaluasi mengenai evaluasi segmentasi citra, yaitu perancangan antarmuka pengguna atau UI UX, rangka pemikiran. Selanjutnya itu bab 3 metodologi penelitian. Ini adalah metodologi penelitiannya. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Ini adalah Max, ini adalah gambar asli yang diambil dari alam asli, dari kejadian banjir. Kemudian ini adalah mark, yaitu ditandai manual oleh manusia. Tapi ini masih kurang akurat. Dan selanjutnya itu tahapan penelitian. Di sini yang pertama itu pengumpulan dataset. Kami mengumpulkan dataset. Ya, kami mengambil dataset yang berasal dari Kaggle, kemudian preprocessing data, kemudian split data. Selanjutnya pelatihan model, kemudian prediksi atau segmentasi. Setelah itu evaluasi model, kemudian perbandingan model, dan terakhir adalah visualisasi hasil.
tahapan, kemudian processing data. Nah, selanjutnya itu perancangan arsitektur model, yaitu arsitektur unit. Nah, ini adalah gambar arsitektur unit. Selanjutnya itu arsitektur segnet, ini adalah arsitektur segnet. Itu perbandingan karakteristik 2, yaitu unit menggunakan skip connection untuk mempertahankan detail spasial sehingga cenderung menghasilkan segmentasi yang lebih halus dan detail. Sedangkan segnet yaitu menggunakan index polling untuk upsampling sehingga lebih sederhana dan efisien secara komputasi, tapi berpotensi menghasilkan detail segmentasi yang lebih rendah. Ini yaitu adalah ini skenario pelatihan model ya. Ukurannya adalah nanti dataset akan dibuat menjadi selaras segini. Nah, untuk perangkat keras dan perangkat lunak yang kami gunakan adalah laptop, dan perangkat lunaknya itu banyak berbagai perangkat lunak. Ada dari Google Colab untuk coding Python. Selanjutnya itu bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil processing data menghasilkan 290 pasangan citra dan max yang telah diseragamkan ke ukuran 128 pixel. Dan hasil pelatihan model ini adalah, ya, kita melatih model yaitu selama 30 epoch. Ini adalah hasil pelatihan model yaitu loss comparison unit versus segnet. Dan selanjutnya ini adalah day score comparison. Ini adalah skornya. Itu hasil evaluasi model ini. Ini terlihat lebih unggul, ada yang lebih unggul dan ada kelebihan dan kekurangan. Nah, selanjutnya itu hasil segmentasi citra. Nah, ini adalah hasilnya, hasil segmentasi yang telah kita buat. Gambar besar. Nah, ini untuk data asli. Ini adalah dataset aslinya. Kemudian ini adalah ground truth, yaitu max dari manual. Kemudian ini unit max. Ini adalah dari unit. Terlihat lebih mirip dengan data asli kan? Karena unit di sini lebih unggul. Dan segnet adalah ini. Kemudian ini adalah overlay comparison. Ini itu perbandingan kinerja model. Ini adalah untuk perbandingan kinerja model. Ini terlihat untuk perbandingannya, yang biru yaitu unit dan oranye adalah segnet. Dan sini lebih unggul kecuali pada presisi. Tapi semua aspek tidak hanya dilihat dari presisi, tapi juga berbagai aspek lainnya juga. Ini adalah distribusi nilai prediksi model. Dan ini adalah confusion metric dari unit dan segnet. Nah, untuk implementasi pengujian sistem, kami akan membuat UI UX yang bisa digunakan untuk mensegmentasi melalui foto asli. Yang terakhir itu bab penutup. Nah, di sini berisi kesimpulan. Kesimpulannya itu model unit berhasil melakukan segmentasi citra banjir dengan nilai akurasi 0,8, Days coefficient 0,7, EOU 0,6, presisi 0,7, recall 0,8, dan F1 score 0,8. Model segment berhasil melakukan segmentasi dengan nilai akurasi, ini adalah model segment dan ini adalah unit. Secara keseluruhan, unit menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan segment berdasarkan metrik Days coefficient, EOU, recall, dan F1 score, serta menghasilkan segmentasi visual yang lebih mendekati ground truth. Sedangkan segment lebih dulu pada metrik presisi karena menghasilkan prediksi yang lebih selektif. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.